Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu semua, tadi juga saya sudah ngomong sama kepala sekolah kayaknya menyambut baik kalau Bapak Ibu untuk segera ya melaksanakan P5 ini, karena memang ini bagian yang wajib untuk kita lakukan, nggak bisa ditinggal ya. Satu hal yang perlu saya pahami kepada berikan paham kepada Bapak Ibu semua, bahwasanya satu, P5 tujuannya adalah pengembangan karakter. Itu tujuan pertamanya. Sehingga hasil dari proyek P5 itu bukanlah sesuatu yang penting. Misalkan gini, dalam budaya Betawi. Nah, besok kita akan berkenalan dengan macam-macam makanan Betawi. Setelah kalian kenal, besoknya kita akan buat. Kan seperti itu. Misalkan yang paling gampang itu tadi, misalkan apa Bapak Ibu? Selendang mayang, kan kayak gitu. Entah nanti hasilnya itu kemanisan, gagal, itu nggak masalah. Yang penting prosesnya anak ketika membuat. Kan yang Bapak Ibu nilai tadi apa? Gotong royong, kerjasamanya. Gimana dia bekerja sama untuk membuat yang namanya selendang mayang. Masalah keasinan, kurang manis, santannya kebanyakan, warnanya hijau semua, nggak masalah. Kan kayak gitu. Kayak waktu itu di salah satu sekolah pada saat pendampingan saya, bikin gado-gado Bapak Ibu semua. Ada yang bener-bener rasa gado-gado, ada yang kayak sambal pecel, ada yang kayak apa, nggak masalah. Yang penting bagaimana anak itu bekerja sama untuk menghasilkan satu tagihan yang memang diminta oleh gurunya. Kan kreativitas. Tadi kreatif elemennya apa? Menghasilkan karya. Kan kayak gitu. Hasilnya, rasanya kayak gimana? Nggak masalah. Itu menjadi persoalan belakangan. Tapi komponen utamanya adalah bagaimana saya menilai dimensi itu apakah sudah muncul di anak. Jangan-jangan anak yang pinter, dia terlalu show up, tidak membagi tugas. Sebagai ketua tidak membagi tugas. Tugas kamu nanti yang nyuciin sayur ya, tugas kamu yang ngulek, tugas kamu yang ini, yang ini, yang ini. Tapi semuanya di handle. Dan perlu diperhatikan juga, ini P5 yang melaksanakan adalah anak. Jadi orang tua tidak, tapi orang tua sebagai, ibaratnya itu kalau anak kelas 1 itu boleh membantu tapi tidak pure semuanya. Kayak misalkan membuat replika ondel-ondel dari botol, iya kan? Anak semuanya berkumpul di lapangan, membuat replika ondel-ondel dari botol, dari misalkan ditempelin kertas origami apa, untuk menghasilkan botol ini menjadi ondel-ondel. Ternyata hari itu nggak kelar. Ya udah, besok hari ini tidak selesai, bawa pulang. Besok berubah nggak buatan anaknya? Berubah. Karena apa? Emaknya yang ngerjain di rumah. Karena emaknya pengen tetap anaknya botol kecap nomor 1. Iya kan? Selalu pengen yang dapat terbaik. Di sekolah itu palanya ondel-ondel pengen, sampai rumah udah dibuletin lagi. Gimana caranya besok anak saya datang ke sekolah itu sudah mendapatkan atau membawa hasil yang baik. P5-nya nggak kelihatan di situ Bapak Ibu semua. Nah, kita sudah buat yang namanya ini Bapak Ibu. Rangkaian awal sudah buat, sekarang kita tinggal kegiatannya. Dan untuk menentukan kegiatannya, Bapak Ibu ada 4 tahap. Yaitu pengenalan, yang kedua tahap kontekstualisasi, tahap aksi, dan tahap refleksi. Kalau tadi kita memilih sama-sama terkait dengan tema kearifan lokal terkait dengan budaya, maka kegiatan aktivitas yang pertama apa Bapak Ibu? Di sini, misalkan apa? Pengenalan budaya Betawi. Nah, kenalin kepada anak-anak semuanya tahap pengenalan. Ini loh budaya Betawi. Makanannya ini, tariannya ini, lagu daerahnya, pakaian adatnya. Kenalkan. Siapa nanti yang mengenalkan?
tidak harus guru kelas 1 dan kelas 4. Siapa di sekolah Bapak Ibu yang sekiranya paham banget tentang budaya Betawi? Kayaknya guru agama tuh ngerti karena dia orang Betawi asli, ya udah. Jadikan dia sebagai narasumber pada saat itu. Anak kelas 1 duduk bareng-bareng, anak kelas 4 duduk bareng-bareng, Pak gurunya menjelaskan pengenalan budaya Betawi. Itu Bapak Ibu semuanya. Wali kelasnya bukan di kelas, tapi ngeliat anak, mantau anak. Nah seperti itu. Setelah Pak gurunya menjelaskan tentang pengenalan budaya Betawi, kelas 1, tetap setiap kegiatan harus ada asesmennya. Jadi gini, pengenalan budaya Betawi. Nah yang nanti Bapak Ibu akan bedakan seperti ini. Kalau fase A, pengenalan budaya Betawi, anak kelas 1 cuma asesmennya gini. Coba nak ceritakan, tadi Pak guru ngenalin budaya Betawi ada apa saja? Kan anak kelas 1 nulisnya masih belum lancar ya kan? Ada ondel-ondel, ada kerak telur, ada baju encim, disebutin sama anak kelas 1. Itu bagian dari assessment. Anak kelas 4 yang membedakan sama kelas 4 itu adalah assessmentnya Bapak Ibu. Kalau mau sama apa? Sekarang bentuk kelompok. Buat poster budaya Betawi, ya kan? Dari situ saja berbeda. Anak kelas 4 dengan kelompoknya disediain karton. Kalau nggak mereka sudah ditugaskan bawa karton, bikin poster Betawi kaya. Wah, tariannya apa saja, makanannya apa saja disajikan dalam poster. Kemudian anak mempresentasikan itu Bapak Ibu semua. Sama-sama satu kegiatan pengenalan budaya, tapi asesmennya berbeda. Kalau kita samain, kelas 4 coba tadi budaya Betawi apa saja. Terlalu gampang nggak untuk anak kelas 4? Gampang, 2 jam aja udah kelar itu kegiatan P5. Sedangkan Bapak Ibu akan menyeting kegiatan itu dari pagi sampai akhir. Terus mau ngapain lagi? Kalau anak kelas 1 enggak. Tadi sekadar menyebutkan, coba sekarang tanya sama temennya, ajak mereka. Sekarang kamu keliling teman-teman kamu. Ataukah gurunya membuat lembaran kertas gitu, yang termasuk budaya Betawi dijodohkan gitu, anak-anak kerja di lapangan. Atau tadi kan Pak Guru sudah menjelaskan tuh budaya Betawi. Salah satunya apa ya? Ondel-ondel. Coba sekarang ambil buku gambarnya, gambar ondel-ondel. Makan waktu banyak nggak Bapak Ibu tuh? Iya, kan termasuk pengenalan. Atau nggak masih ditentukan? Tadi setelah Pak Guru menjelaskan pengenalan budaya Betawi, sekarang anak kelas 1 coba gambarlah budaya Betawi yang kamu ketahui. Nah, nanti ada anak yang gambar ondel-ondel, ada yang anak gambar Monas, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi Bapak Ibu semua. Itu kan ikonnya Jakarta, kan gitu. Ada anak yang gambar apa? Kerak telur. Katanya dia kerak telur, walaupun gambarnya bulat doang kan kayak gitu. Kan imajinasi anak-anak. Nggak apa-apa, jangan ditentukan guru, tapi kan kita tuntut apa tadi? Kreativitasnya. Menghasilkan karya. Itu Bapak Ibu semuanya. Nih, tahap pengenalan budaya Betawi. Jadi sekreativitas kita untuk melakukannya. Lanjut. Sekarang tahap kontekstualisasi. Tahap kontekstualisasi ini adalah keterkaitan dengan isu-isu dari Betawi, isu-isu dari sekitar masyarakat. Misalkan apa Bapak Ibu? Kegiatannya mau apa di sini? Nah, misalkan makanan Betawi yang sudah mulai langka gitu ya kan. Nanti kasih judul-judul yang menarik gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Tarian. Nah, tarian Betawi. Bapak Ibu kenalin di sini. Kalau tadi baru ada tahap pengenalan, tapi nanti di sini lebih kepada fokusnya mau kemana gitu. Habis tarian apa? Makanan udah, tarian sudah, mau apa lagi?
Budaya Betawi yang Bapak Ibu mau angkat. Permainan. Nah, permainan tradisional Betawi. Contohnya gitu. Ini saja udah 4 kegiatan. Ini 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari, udah 4 hari. Kita punya waktu 2 minggu. Berarti 2 minggu itu berapa hari? 10. Hari ke-10 kita gebiar kan? Nah, ada satu nanti di sini Bapak Ibu semuanya. Apa di sini aksinya? Apa Bapak Ibu? Misalkan langsung makanannya mau apa? Langsung membuat makanannya. Entah itu membuat, mungkin kalau anak kelas 1 ngeri ya bawa. Tapi kalau misalkan dia bawa makanan dari rumah, di sekolah tinggal plating nggak apa-apa. Gitu. Boleh kalau anak kelas 4 seandainya bisa dia buat di sekolah. Kayak misalkan kayak sekolah saya, ditugaskan kelompoknya diinformasikan silakan bagi waktu, nanti udah ada yang bawa matangnya dari rumah. Ada yang bawa santan, santannya udah matang. Ada yang udah bawa selendang mayang, tapi itu divideoin tahap-tahapannya. Ada yang bawa piring apa segala macem, di sekolah tinggal mempresentasikan. Kalau seandainya sekolah khawatir kalau seandainya masak-masak itu terjadi di sekolah, yang namanya anak kita kan nggak ngerti. Bapak Ibu, apalagi terkait dengan api. Misalkan di sini makanan misalkan tariannya mau apa? Apakah mau nanti kelas 4 setiap kelompok beda-beda, tapi kalau kelas 1 fokus misalkan tari massal, ondel-ondel. Ya kan di sini. Tari ondel-ondel. Nah, kelas 4 boleh pakai palang pintu kan, budaya kan? Ya, nah, bisa. Kalau di sini tari ondel-ondel kelas 1 nanti membuat, nah kelas 1-nya nih membuat replika ondel-ondel. Terus apa lagi? Permainan. Nah, di sini baru aksinya. Apa namanya? Bermain yuk, misalkan kayak gitu. Permainan tradisional ondel Betawi. Baru dia di sininya apa? Festival. Misalkan gebiar budaya Betawi. Di tahap kesininya anak-anak melakukan refleksi. Kegiatannya apa? Misalkan kegiatannya apa yang kudapatkan, nama judulnya. Nah, jadi setiap ini tuh ada kegiatannya Bapak Ibu semuanya. Ada kegiatan, ada tagihannya. Sama-sama kegiatan ini. Boleh sama nggak kegiatannya antara kelas 1 sama kelas 4? Boleh. Beda pun juga boleh. Ketika guru kelas 4, masa iya anak kelas 4 bikin replika ondel-ondel? Kayaknya enggak deh. Abis anak-anak tari ondel-ondel, besoknya saya pengen bikin anak-anak itu bisa palang pintu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa disetting pada saat gebiar gimana? Anak kelas 2, 3, 5, 6 semuanya ngumpul di luar sekolah. Pada saat gebiarnya ya, ngumpul semua di luar sekolah, baris yang rapi. Terus kan yang namanya palang pintu itu kan ada makna Bapak Ibu. Itu kan memiliki satu nilai. Yang salah satu nilai yang luhurnya itu apa Bapak Ibu? Kalau kamu ingin berkunjung ke rumah orang, jangan lupa izin dulu, salam dulu, diterima apa enggak. Tapi melalui pantun, ya kan, melalui gerakan-gerakan silat apa segala macamnya yang ngebanyol. Nah, jadi yang anak kelas 2, 3, ini saya kasih ide aja. 2, 3, 5, 6 ada di luar, tapi ada satu tim palang pintu sebagai komandannya di situ. Yang di dalam ada yang jaga pintu. Nah, adu pantun kan? Ketika sudah dibolehkan masuk deh itu anak kelas 2, 3, 5. Anak kelas 1 dan 4-nya sudah semuanya di lapangan. Disambut dengan tarian ondel-ondel massal. Ya kan? Ngelihat kakak-kakak kelasnya. Terus di pinggir-pinggirnya itu sudah dipajang nih replika ondel-ondel, makanan tradisional Betawi, apa dipajang semua. Nah, disitulah letak guru melakukan assessment. Jadi anak berdiri di setiap standnya ondel-ondel. Ada satu anak yang Bapak Ibu sudah misalkan tunjuk atau setiap kelompok perwakilan.
kakak-kakak kelasnya, guru-gurunya juga nggak hanya sekedar lihat, ih bagus enggak, tanya, itu gimana bikinnya, gitu. Mampu nggak anak menjelaskan proses pembuatannya? Emang itu yang warnanya hitam itu ondel-ondel apa sih? Nggak tahu, Bu. Kan yang laki-laki sama yang perempuan beda. Nah, anak nggak hanya membuat Bapak Ibu, tapi berikan pemahaman. Kenapa kok ondel-ondel yang laki-laki warnanya itu cenderung gelap, yang perempuan warnanya cerah, terang. Kan kayak gitu. Itu disampaikan. Nah, nanti coba misalnya gini juga, datang berkunjung. Nah, itu makanan apa? Gengsot, Bu. Apa tuh gengsot? Bahan dasarnya apa? Singkong, kelapa, sama gula. Bikinnya gimana? Emang ini makanan tradisional Betawi? Iya. Anak ada di stand bir peletok, iya kan? Gurunya nanya, nah, emang boleh minum bir? Kan kayak gitu. Kan bir haram. Bukan, Bu. Anak harus tahu sejarahnya. Kenapa dinamakan bir? Karena dulu pada zaman penjajahan, orang Belanda itu nggak kenal yang namanya jamu. Mereka taunya untuk menghangatkan badan itu minumnya bir. Nah, warga sekitar membuat minuman tradisional dari jahe, secang, apa segala macam. Nah, anak mampu menjelaskan itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar bikin. Itu poster-posternya, infografis yang sudah dibikin dari setiap kegiatan ini dipasang, dipajang. Itu tujuannya Bapak Ibu P5. Jadi kelihatan, gak hanya sekedar, nah besok kita bikin ondel-ondel, bawa botol bekas ya. Gak dapat apa-apa anak-anak. Tapi sebelum menjelaskan ini, anak ayo, kenapa ya ondel-ondel kok jadi salah satu bagian dari budaya Betawi? Ada nggak ya sejarahnya ondel-ondel? Ada, Bapak Ibu, sejarahnya ondel-ondel. Dulu tuh ondel-ondel dipercaya bisa mengobati orang-orang sakit. Yang dulu orang masih percaya bahwasanya orang yang sakit itu karena kutukan, karena bala, ya kan? Nah, akhirnya mereka menggunakan ondel-ondel untuk mengusir bala tersebut. Yang awalnya seram sekarang menjadi seperti ini. Anak harus kenal itu, Bapak Ibu. Nggak cuma terkait dengan ondel-ondelnya aja, gitu. Mau mengenalkan tari kicir-kicir. Nah, tari kicir-kicir itu coba kamu lihat lirik-liriknya, bait-baitnya. Pasti ada kaitannya dengan pelajaran kalian. Apa tuh? Oh iya, pantun, gitu kan? Nah, jadi secara tidak langsung anak itu juga belajar. Ketika anak membuat replika ondel-ondel, dia belajar seni rupa, ya kan? Dia belajar matematika. Dari mana? Kan gunting-gunting pakai ngukur penggaris, kain panel, itu matematika. Walaupun tidak harus ada kaitannya dengan materi yang kita ajarkan pada hari itu, tapi P5 secara tidak langsung ketika dia melaksanakan kegiatan, anak itu belajar materi yang baru. Kayak misalkan daur ulang sampah, secara tidak langsung anak belajar apa, Bapak Ibu? Reuse, reduce, recycle. Itu ada di mata pelajaran apa? IPA. Gitu, Bapak Ibu semua. Ini yang menjadi pemahaman bersama untuk kita terkait dengan P5. Jadi nggak hanya sekedar cuma kegiatan selesai, kegiatan selesai, kegiatan selesai. Anak nggak dapat pengembangannya. Jadi di sini yang harus digali, ya. Sekarang udah dapat ini, sudah dapat ini, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas nih 2 minggu, ya kan? Nah, sekarang rincian kegiatannya. Rincian kegiatannya itu bagaimana? Ini ibaratnya semacam kayak RPP hariannya kita, tapi dalam bentuk yang simple. Contohnya begini. Misalkan pengenalan budaya, aktivitas 1, judul pengenalan budaya. Iya nih ya, tantangan terberat saya. Nah, ngopi. Judul, tujuannya apa? Bapak Ibu cantumkan di sini. Misalkan
peserta didik mengenal budaya Betawi. Persiapannya cantumin persiapan. Apa saja nih yang mau dilakukan ketika mau pengenalan budaya Betawi? Mau pakein fokus? Boleh, misalkan video budaya Betawi, gambar, nah, gambar budaya Betawi. Nah, misalkan infokus, tulis di situ. Peran guru, fasilitator. Mau dilengkapin sama narasumbernya biar gampang langsung boleh. Enggak pun juga nggak masalah, tapi plus actionnya. Siapa di sini? Coba pada aktivitas 1 pengenalan budaya Betawi, siapa yang akan menjadi narasumber? Pak, nggak apa-apa, tunjuk aja. Fadlala. Pak, Fadlala. Fadlala. Betawi asli. Fadlala, begitu. Ya, Fadlala. Oke, Bisa pantun ya, Bang, bisa pantun ya. Gini, guru kelas 1 4-nya ngapain? Bukan di ruang guru, tapi ngamatin anak-anak, kan kayak gitu. Nah, pelaksanaannya, nah, 1, peserta didik menyaksikan video apa? Budaya Betawi. Nah, peserta didik mengamati gambar. Mohon maaf kalau tipe ya. Dan peserta didik menyimak penjelasan tentang budaya Betawi. Lanjut apa nih untuk kelas 1 nih? Setelah melakukan kegiatan menyaksikan video, pengamatan, dan menyimak, peserta didik memilih 1 budaya Betawi untuk digambar. Gitu. Selesai aktivitas 1. Jadi ini RPP sederhananya kita. Refleksinya, jangan lupa refleksi. Udah, kasih pertanyaan refleksi itu. Apa yang kamu rasakan saat mengikuti kegiatan ini? Kegiatan apa yang menurutmu paling, misalkan, seru? Ini kan refleksi. Begini Bapak Ibu, berapa pertanyaan bebas. Mau 3 mau 4. Dah, setiap aktivitas dibuat seperti ini. Berarti ada 10 aktivitas gitu. Nanti disinilah yang membedakan mana kelas 4 sama kelas 1. Kalau tadi kelas 1 menggambar, kelas 4 apa yang tadi saya bilang? Membuat infografis, membuat poster, kemudian present. Tadi aktivitas 2 apa judulnya ya? Judul proyeknya makanan Betawi yang mulai langka. Atau enggak makanan-makanan Betawi nggak usah pakai yang mulai langka deh, kasihan anak-anak. Ibunya juga, bapak ibu juga ini pusing nyarinya, ya kan? Makanan Betawi. Ini aja gampangnya, uniknya makanan Betawi. Nah, ini baru pengenalan bapak ibu, belum bikin, ya, baru pengenalan. Judulnya. Nah, kemudian tujuannya peserta didik mengenal makanan Betawi. Apa di sini persiapannya? Yaitu contoh makanan Betawi. Nah, Bapak Ibu bisa mengeksplor di sini, bisa berupa gambar, apa dan sebagainya. Siapa narasumbernya kalau makanan? Nih, yang jago makan, semua jago ya. Boleh. Gitu. Apa siapa tunjuk aja. Pak Muslim, Pak. Muslim. Muslim.
Oke, kita cari yang unik Bapak Ibu di sini. Satu, misalkan peserta didik membawa makanan satu jenis gitu ya, satu jenis makanan Betawi. Jadi sebelum hari hanya anak-anak diminta, nah besok kita akan lebih banyak tahu tentang budaya Betawi yaitu makanan. Besok kamu tugasnya bawa makanan Betawi, satu orang satu jenis. Entah dia mau bawanya seplastik nggak masalah, yang penting bilangnya satu jenis, kan kayak gitu. Entah dia mau bawa ongol-ongol, bugis, pepek, gaplek, apa segala macam, terserah. Oke, yang kedua di sini peserta didik secara berkelompok, nah, mengidentifikasi makanan Betawi yang dibawa. Duduk berkelompok. Dah, sudah bawa makanannya sudah. Sekarang duduk berkelompok. Coba lihat makanan Betawinya apa namanya. Tulis. Bapak gurunya udah nyiapin AKPD-nya tuh formnya. Makanan Betawinya. Rasanya apa? Anak kelas 1 kan gampang. Rasanya, warnanya, gitu ya kan? Kemudian apanya lagi? Isinya apa saja bahannya? Ada misalkan walaupun itu dari ketan, anak ngomongnya kan dari tepung. Dalamnya ada gula merah, anak menyebutkan. Ditulis, kemudian dipresentasikan. Nah, mempresentasikan makanan Betawi yang dibawa. Ini kan sudah selesai. Cuma singkat doang, cepet anak-anak kelas 1. Tapi dia diminta eksplor. Apa Bapak Ibu semuanya? Peserta didik, nah, mencari informasi tentang makanan yang dibawa oleh temannya. Jadi dia tanya ke temannya, kamu bawa apa? Aku bawa kue bugis, tulis. Andi bugis. Kemudian dia nanti dibilang, dihitung, siapa aja yang bawa kue bugis? Oh, ada 4 orang. Itu matematika nggak Bapak Ibu? Iya. Tapi gampang kan buat anak kelas 1? Gampang. Tuh, jadi nanti anak bikin chart gitu. Ada berapa yang membawa apa namanya kue bugis? Ada 4. Dia gambar 4 kue bugis. Ada berapa yang menggambar yang bawa ongol-ongol? Terserah dia mau kasih gambarnya bagaimana. Ini Bapak Ibu semua. Refleksi nggak usah diganti-ganti. Dah, samain aja sampai akhir nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ada inovasi atau keterbaruan, monggo. Ini nanti yang membedakan kelas 4 sama kelas 1 asesmen yang ininya nih. Anak kelas 1 tadi mewawancarai teman-temannya, tapi kalau anak kelas 4 apa? Coba besok bawa makanan sekaligus apa Bapak Ibu semuanya? Cari tahu latar belakang makanan tersebut. Gitu. Entah dia dari internet, tapi nggak usah di print misalkan. Dia udah punya handphone rata-rata Bapak Ibu kan ya? Cukup dari internet, tapi mereka sudah bikin ini dulu, catatan dari rumah. Nanti mereka saling bertukar informasi. Gitu Bapak Ibu. Eksploratifnya itu dapat. Ini contoh-contoh rangkaian kegiatan untuk Project P5. Gampang kan? Gampang nggak? Kok jawabnya nggak semangat? Insya Allah siap. Bisa! Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Ini seru. Hitung-hitung seminggu 2 minggu hilang pusing dengan ngajarin matematika, gitu ya kan? Ini baru kan refreshingnya 2 minggu tuh. Nah nanti misalkan Bu Uli mau di bagian apa di sini nih? Misalkan bagian ada gerak nih, tarik ondel-ondel. Nah, Bu Uli yang ngajarin. Nah, gitu ya kan? Nah, pas gebiarnya di sini, pas gebiar budaya Betawinya di sini, udah Bapak Ibu kemas. Nanti instruksikan anak, nak, biar besok seru, kamu bikin ini ya, aksesoris tarian, pakai yang tadi ondel. Gak usah beli sewa-sewa baju, gak usah. Kalau seandainya mau nyewa ya gak masalah, tapi kalau enggak ya gak masalah. Cukup pakai, kayak sekolah saya juga pakai selendang aja, sama bikin dari kertas krep, udah gitu buat di sininya.
yang menghaskan Betawi aja. Udah Bapak Ibu semuanya. Itu profil pelajar Pancasila melalui kegiatan project-nya. Ini namanya P5. Serumit ini kan bikinnya, tapi pelaksanaannya enak, seru. Ini anak lupa sama pelajaran Bapak Ibu. Nanti tahu-tahu pas hari Senin SAS nggak bisa ngisi aja. Karena 2 minggu belajarnya ini kan. Sibuk. Nah, makanya nanti atur waktunya. Oke, misalkan sekira di sini kalau yang pagi masuk jam 6:30, pulang jam berapa? Oke, nggak apa-apa. Disetting aja misalkan dari jam 7 sampai jam 10, P5-nya nanti jam sekian sampai mau akhirnya kuatin pelajaran. Kan kayak gitu. Udah, gitu aja, jangan dibablasin, toh lama-lama di lapangan juga panas itu ya kan. Pokoknya diatur waktunya aja. Yang penting Bapak Ibu sudah menyeting 2 minggu itu untuk P5. Orang tua harus tahu. Kenapa saya sampai orang tua harus tahu? Karena kejadian. Bapak Ibu semua, ini ngapain sih kok semakin kesini sekolah makin kagak jelas? Itu bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kan kayak gitu. Mending sehari, ini 2 minggu Bu. Mending itu emaknya punya duit. Mending emaknya punya duit. Mau kepeng. Nah kan kayak gitu. Maka perlu sosialisasi. Nanti P5-nya saya kirim, ini saya kirim. Bapak Ibu tugasnya besok nih, ini dijadiin PPT aja, bagus. Artinya rangkaian kegiatan selesai, tampil di PPT. Bapak Ibu bukan karena ini kemauan sekolah, tapi karena memang tuntutan kurikulum yang harus kita lakukan. Yang baru melaksanakan kelas 1 dan kelas 4. Itu yang harus kita sosialiskan. Jangan sampai orang tua ngeluhnya aja. Kan seperti itu. Dia nggak tahu bahwasanya kita juga ribet bikin kayak gini gitu ya kan. Minggu-minggu datang nih Bu, kata dia gitu. Cuman buat tahu ini doang, kata dia gitu. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami. Jadi besok rapiin aja dulu ini, sambil sounding ke orang tua. Selasa kumpul sosialisasi, nanti Rabunya action. Jadi orang tua tahu nih, oh kegiatan hari, kalau bisa orang tua udah dapet jadwalnya. Oh kegiatan hari ini anak-anak bawa makanan. Orang tua udah tahu. Kalau anak ngasih tahu ke mamanya biasanya kapan? Kalau nggak pas bangun tidur, kalau nggak malam. Sehingga mamanya itu kelabakan. Sehingga kita nggak ada salahnya, kita sudah mensosialisasikan semuanya. Nih Bu, tujuannya ini gitu Bapak Ibu. Rapi P5 selesai. Ingat, ketika melakukan asesmen ini kayak gini, peserta didik menggambar. Anak itu taunya dia dinilai itu ketika ada angka, betul nggak? Gambar ondel-ondel 80, 90, nggak apa-apa, itu kasih ke anak, tapi nggak jadi simpenan nilai kita. Karena ingat, karakter itu tidak dinilai dari 80, 90. Kita ngamatin dia terkait dengan tadi dimensi kita sasar, yaitu apa? Gotong royong dan kreatifnya. Gitu. Bisa jadi dia bikin ondel-ondel yang orang-orang pada bikinnya warnanya hitam sama merah, dia sendiri warnanya hijau, kan kreatif. Kenapa warnanya hijau? Krayon-krayonnya hilang. Ya apa? Kan kayak gitu. Itu Bapak Ibu semua. Tetap anak kita kasih nilai buat mereka, tapi kita nilai karakternya. Hasilnya mau kayak gimana pun nggak jadi tolak ukur keberhasilan. Tapi perubahan sikap, perubahan karakter itu yang disasar. Oh sekarang belum kelihatan kreatif anaknya, karena ketika ngegambar dia ngeliatin mulu punya temannya sehingga sama plek. Temennya warnanya hijau, dia warnanya hijau, berarti kan nggak muncul kreativitas dari diri sendiri. Tapi pada saat aktivitas yang kedua dia udah muncul, aktivitas yang ketiga dia sudah muncul, berarti nanti pada saat pembagian rapotnya, ketika anak menunjukkan kekonsistenan karakter tersebut, baru kita putuskan anak ini sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan. Kalau misalkan sekarang kreatif muncul, besok enggak, besok iya, besok enggak. Kreatifnya kalau cuman diingetin sama guru, berarti kan belum.
Ya kan, baru pada tahap mulai berkembang. Belum pada tahap sudah berkembang, tapi baru mulai. Ayo yang bagus gambarnya, ayo kamu sendiri gitu. Masih butuh arahan, tapi memang dia masih pada tahap mulai itu, belum pada tahap sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Itu yang kita sasar. Anak tetap kita nilai karena itu rewardnya anak. Kalau nggak dinilai, ngapain bikin kayak gini-gini gak dinilai gitu kan? Nah, ketika gambar ondel-ondel jangan dibuang. Jadikan portofolio dan pada saat gebiar, Bapak Ibu pasang tali aja tuh di pagar-pagar itu dipajang. Sehingga kakak-kakak kelasnya lihat, oh ini ondel-ondel. Nanti ada yang diri di situ. Ini ondel-ondel budaya Betawi kayak gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi hasil karya anak-anak dipajang, bukan hanya sekedar menampilkan sesuatu gitu. Seru banget Bu kalau saya bayangin ya. 2, 3, 5, 6 semua di luar, masuk pakai palang pintu, tengah lapangan udah ada tarian kolosal dari ondel-ondel, gebiar banget, samping-samping kanan ada replika, ada makanan apa segala macam, rame. Boleh. Betawi itu terpengaruhi budayanya oleh Cina, ya kan, oleh Arab, itu terpengaruhi Bapak Ibu semua. Jadi bisa untuk dikombinasikan semuanya. Silakan. Jadi ini apa ya? Betul, semi-seminya lah. Gitu. Nih ajak orang tua. Pada tahap ini orang tua kelas 1, orang tua kelas 4 bisa diundang biar dia tahu. Ini loh hasilnya. Jadi anak itu benar-benar mempresentasikan, bukan hanya menunjukkan. Tapi nanti Bapak Ibu ada PR tugas beratnya, yaitu bagaimana melatih anak untuk memiliki kemampuan berbicara PD. Nah, kan itu bagian kompetensi yang harus dinilai. Gitu. Ya, harus pantun, apa segala macamnya. Jadi benar-benar mempromosikan, mengenalkan Betawi. Udah, hari itu bonusnya anak kelas 2, 3, 5, 6 juga nggak belajar kan? Melihat semuanya. Kalau di ruang guru udah banyak makanan, bener nggak? Gitu. Udah ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya. Wah lagi rame, biasanya orang tua itu tetap akan ada, walaupun besok bawa satu jenis makanan, nggak mungkin orang tua beli satu, biasanya beli plastik gitu ya kan. Nanti gurunya bilang, nah kan itu cuma satu, taruh ruang guru ya. Bener Pak, apalagi mau hari guru ini. Nah, bener ya hari guru. Dipasin dengan hari guru nggak apa-apa, tapi sempat sekolah sih ya terlalu crowded gitu. Bisa. Nah itu P5. Ada lagi mau ditanya? Nah udah kelihatan senyumnya, berarti udah kelihatan senengnya kan? Tinggal actionnya besok nih ngerapin ini. Atau misalkan agama ikut di sini Pak. Di sini Pak. Bukunya kan di sini ada nih. Tentang apa? Masa balik ya, usia balik. Akhir balik. Akhir balik kan ada di apa di mata pelajarannya. Dan di sini kan kayak aktivitas kelompok tuh ada untuk wawancara Pak. Keluar gitu. Enggak harus di sekolah, kira-kira. Enggak apa-apa. Untuk berarti ini kan bukan proyek ya Pak ya, tapi ini kan kegiatan intrakurikuler, kegiatan pembelajaran untuk kurikulum merdeka, tidak harus di kelas. Wawancara, Bapak Ibu kayak gini nih, Bapak Ibu nggak ada yang bisa bikin makanan misalkan sendang mayang, di depan misalkan ada tukang sendang mayang, jadi di narasumber, monggo silahkan, gitu boleh. Bapak Ibu, saya satu sekolah swasta. Siapa narasumbernya Bapak Ibu? Satu alumni yang dulu SD-nya sekolah di situ sama tukang nasi uduk. Dia ngambil tema kewirausahaan. Saya datang, Bu, kenapa? Itu siapa? Kok masih muda banget guru sini? Bukan kamu mall. Itu dulu SD-nya di sini alumni. Sekarang dia sudah lulus SMK, dia nggak kuliah tapi dia punya usaha. Dia jadi narasumber. Iya kenapa Bu? Iya karena kalau guru saya yang jadi narasumber tentang kewirausahaan, itu saya anggapnya omong doang. Karena dia nggak jualan, dia nggak punya usaha, tapi dia ngajarin bocah-bocah untuk
usaha, kan kayak gitu. Saya ajak dia, kebetulan dia mau. Apa Bapak Ibu yang dibawa oleh kakak itu? Dia bawa satu bal ciki yang bal-balan tuh bukan yang kecil-kecil tapi yang segini. Dia bawa plastik kecil-kecil, dia bawa pita, dia bawa stiker. 4. Dijelasin sama kakaknya pintar. D, yang namanya wirausaha itu tujuannya adalah mencari untung. Kalau tidak mencari untung, amal itu mah sedekah, ya kan? Bener kan? Bener kan kayak gitu. Maka kita cari untung. Modal kakak 100.000, kan kayak gitu. Ditanya, pernah nggak minum es teh? Pernah. Berapa kamu beli es teh? 1.000. Di mana beli 1.000? Di sekolah. Oh iya, harganya es teh 1.000. Tuh. Terus pernah nggak kalian minum es teh manis belinya di mall? Pernah. Berapa? 20.000, 15.000. Sama nggak rasanya? Sama kayak teh manis? Sama. Apa yang bedain? Ada anak jawab, itu kak, karena es batunya kalau yang di mall bolong-bolong tengah, ya kan? Tuh. Kalau yang di mall sedotannya bisa dibengkokin. Kalau yang di kantin kan es batunya geprakan, ya kan? Sedotannya kadang enggak, kadang kenyot, kan kayak gitu. Udah. Nah, sama-sama rasanya es teh manis, sama-sama rasanya teh, tapi kemasannya beda, harganya pun juga beda. Sekarang kakak modalnya kan 100 nih. Kakak pengen dapat untung. Yuk kita pindahin yang sebal ini menjadi bungkus-bungkusan. Dijadiin Bapak Ibu, dapatlah 120 bungkus ciki. Kakaknya nanya, kita dapat berapa nih? 120. Mau dijual berapa? 100. Mau dijual 1.000. Kalau 1.000 untungnya berapa? 20.000 katanya anak-anak. Kak lumayan kak, 20.000. Kakaknya gak langsung iyain. Emang tenaga kamu nggak dihitung? Emang dihitungnya gimana? Kan kakaknya kan nggak bisa ngajarin yang sifatnya abstrak kepada anak-anak. Apa Bapak Ibu yang saya salut banget sama kakaknya? Dia minta perwakilan kelompok untuk ke kantin survei ciki yang ukurannya sebesar ini. Di kantin itu harganya berapa? Kan kalau kita mau jual kan harus survei harga, bener kan? Iya benar. Balik lagi ke sini, kak ada yang harganya 2.000, ada yang harganya 5.000 kak. Nah sekarang kalau kita jual ini pantasnya berapa? Sepakat mereka 2.000. Dijual Bapak Ibu semuanya ke kakak-kakak kelas dan adik kelasnya. Laku semua. Duit yang terkumpul 240.000, modal 100.000, untungnya 140.000. Konsep wirausahanya dapat belum? Dapat. Sebelum dijual apa Bapak Ibu? Yuk, itu ada stiker. Namain nama ciki kamu apa dan kasih slogan yang menarik biar orang mau beli. Itu belajar bahasa nggak Bapak Ibu? Belajar kalimat iklan apa segala macam. Belajar matematika nggak? Belajar ngitung. Kan kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Nggak harus dari kita. Terus saya tanya lagi, itu terus tukang nasi uduk ngapain? Anak-anak belajar nasi uduk? Enggak. Dia cuma mengambil nilai motivasinya dari tukang nasi uduk. Kalau tadi kakaknya itu teknisnya, kalau yang tukang nasi uduk itu ibu-ibunya menceritakan. Nah, bapak sama ibu punya anak 3. Anak bapak ibu yang 3-tiganya ini alhamdulillah semuanya sudah sarjana. Bapak nggak kerja, ibu nggak kerja. Bapak Ibu mata pencariannya sejak awal adalah jualan nasi uduk. Berdagang itu bukanlah sesuatu yang memalukan, tapi bisa jadi sumber penghasilan untuk bisa menyukseskan anak-anak. Jadi ada nilainya. Nggak boleh malu. Kalau gagal ya jangan putus asa. Kayak kakaknya ini sampai bisa berhasil memiliki 3 stand boba. Awalnya WA diceritain sama adik-adiknya. Kakak dulu sebelum punya stand, kakak japriin teman-teman, mau beli nggak minuman ini, mau beli nggak minuman ini. Sampai ada yang dibales, ada yang nggak dibales, pasang di status, ada yang respon, ya kan? Itu nggak boleh malu. Jadi bener-bener kok rugi, jangan patah semangat. Jadi bener-bener anak itu diajarkan Bapak Ibu. Disitulah letaknya. Jadi narasumber
tidak harus dari yang ada di sini. Orang tua boleh. Kayak orang tua murid saya dan polisi dijadikan narasumber. Ada yang kemarin kebakaran, waktu itu lagi ada yang bertugas di kebun binatang. Dia benar-benar mengenalkan binatang sampai benar-benar membawa reptil ke sekolah. Itu pengenalan dan lain sebagainya. Jadi nggak harus kita, karena tugas kita sebagai fasilitator. Maka kita cari nih. Bahkan dari anak sendiri pun bisa nggak jadi narasumber? Bisa. Misalkan lagi tarian begini nih. Ternyata di komplek jembatan besi ini ada anak yang ikut sanggar, ya kan? Pernah menang lomba. Jadikan dia model untuk ngajarin teman-temannya nari gitu. Gurunya dan bantu membimbing. Jadi boleh, siapa saja boleh di sini Bapak Ibu. Monggo. Ini ide kreatif yang harus muncul dari kita semuanya. Seru kan kalimat? Seru dong gitu Bapak Ibu. Itu Pak. Jangan bayangin bebannya ya. Ya gimana Bu? Pesona jadi. Oke. Yang penting udah dapat gambaran. Udah. Kak, fase B mau diganti materi-materinya, monggo silakan. Yang nggak boleh diganti temanya berarti. Kalau udah sepakat mau temanya kearifan lokal. Boleh nggak kelas 4 temanya beda? Boleh. Tak berarti bikin 2 tim. Ketika bikin 2 tim, refleksi sama satu pendidikan kita, cukup nggak sumber dayanya? Gitu. Kalau nggak cukup ya udah 1 tema aja, 1 judul aja, tapi aktivitasnya bisa beda, assessmentnya bisa beda sesuai dengan jenjangnya. Gitu. Semester 2 itu kita harus bikin 1 tema lagi yang berbeda. Ya. Jadi kalau sekarang kearifan lokal, semester 2 udah nggak boleh lagi kearifan lokal. Pilih dari 6 tema yang tadi, kecuali yang 1 tuh nggak boleh dipilih. Ya, nanti saya ada tadi yang SMP yang banyak, itu yang nggak boleh dipilih. Nanti kelas selanjutnya juga sama. Ketika 6 tema tersebut, nah, jadi gini Bapak Ibu berdasarkan panduan, ya, berdasarkan panduan, kan ada 6 tema yang dapat bisa dipilih oleh SD, ya kan? Temanya tuh ini, gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal bisa dipilih, bineka, bangunlah jiwa, berrekayasa dan kewirausahaan. Kecuali nomor 5 nggak bisa dipilih, ya. Kan sekarang Bapak Ibu kearifan lokal. Oke, sekarang kearifan lokal. Semester besok gaya hidup berkelanjutan, ya kan? Nanti tahun depan semester 1 nggak boleh pilih kearifan lokal sama gaya hidup lagi. Harus anak itu merasakan tema yang berbeda. Karena yang sekarang kelas 1 besok kan kelas 2. Maksudnya temanya sama lagi. Gitu. Jadi harus dituntaskan 1 siklus dulu, baru kita bisa memulai memilih lagi kearifan lokal. Jadi 3 tahun itu bisa memilih kearifan lokal lagi, gaya hidup berkelanjutan lagi. Gitu Bapak Ibu semuanya. Bukan kata Momo loh, tapi kata panduan. Saya bukakan panduannya. Jadi kalau ditanya, tahu dari mana begitu? Tuh, dari si Momo dan waktu itu minggu-minggu datang gitu ya. Gue dikerjain suruh datang gitu. Jangan. Tapi kata panduan Bapak Ibu semuanya. Nah, panduannya mana? Panduan pengembang proyek. Nah, ini dia. Oke, kita lihat dari manakah tema-tema itu muncul. Kita buka. Ganti. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan kalau waktu, ya, ini yang dipilih satu hari khusus. Nah, ini yang pekan. Jadi setiap hari Bapak Ibu berarti akan menggunakan yang ini, menggunakan sistem blok ini. Nah, yang ini, tuh. Jadi di blok 2 minggu khusus untuk melaksanakan P5. Jadi ada di panduan. Kalau kok
sekolah jadi jembatan besi kok. Begitu P5-nya, iya saya mengambil yang begini. Jadi semua ada di panduan. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi dipadatkan waktunya. Mana ya? Strateginya tim kita sudah bentuk. Tim kita sudah bentuk. Saya khawatir takut ada yang kelewatan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, nih Bapak Ibu, ini yang tadi maksud saya. Tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dan dapat mengulang siklus setelah semua tema sudah dipilih. Jadi jadi sekolah sudah menentukan tema, semua dipilih dulu, baru dia bisa mengulang siklus. Untuk memastikan semua tema dapat dijalankan, sangat penting untuk satuan pendidikan memastikan terjadinya pendokumentasian. Maka, nih, kan sudah ada nih, Pak Wibit ya, sebagai tim dokumentasi, iya, Pak. Wajib nanti di sini setiap Bapak Ibu melakukan P5 harus pendokumentasian. Karena jangan sampai, kita udah melaksanakan kearifan lokal belum sih? Nah gitu, ini gitu. Hanya apa bibitnya? Gitu Bapak Ibu. Kalau SD hanya milih 2. Nah ini Bapak Ibu, untuk satuan SD wajib memilih minimal 2 tema per tahun. Jadi per tahun minimal 2, maksimal 3. Udah 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya. 2 aja. Sekarang kearifan lokal sama besok apa? Saya maunya sih kalau sekarang sama, besok udah beda-beda nih. Masing-masing antar sekolah nih, jadi punya warnanya. Jadi nanti bisa sharing, bisa belajar gitu. Kalau sekarang kan sama nggak masalah. Atau kalau sekarang mau mulai ada yang beda, monggo diperbolehkan. Kayaknya pengen jembatan besi 01 pengen mengolah sampah aja deh. Jadi selama 2 minggu anak ngumpulin sampah plastik, kemudian daur ulang. Nanti pamerannya adalah pameran hasil karya daur ulang. Boleh, gitu aja. Ya, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Untuk P5 cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, sekarang kita ke pembelajaran. Pembelajaran itu yang paling membetekkannya adalah terkait dengan analisis CP dan TP. Bapak Ibu di sini sudah pada punya modul ajar belum? Udah? Pak belum? Sudah ya? Dapat dari mana? Ada. Kasih tahu nggak ya? Dapat dari share-sharean WA ya. Atau kepala sekolah beli flash disk. Pokoknya dari mana aja yang penting nggak ada. Betul, ya kan? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Untuk Bapak Ibu, untungnya bukan sekolah penggerak, jadi boleh. Boleh. Yang penting satu, jangan lupa ganti nama. Tuh. Karena apa? Nih, Bapak Ibu di PMM kan udah tersedia kan sebenarnya. Di PMM tersedia, Bapak Ibu tinggal unduh, download, udah ganti nama kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu kan statusnya di Mandiri berubah. Memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi boleh sekarang itu ngambil legal, diperbolehkan. Nah, yang nggak boleh itu kalau udah mandiri berbagi kayak sekolah penggerak atau sekolah-sekolah yang milih kategori mandiri berbagi. Karena apa? Mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar, buat sendiri. Makanya besok pada saat ajaran baru, ketika kepala sekolah mau meningkatkan level ini mandiri berbagi, ingat, yang bikin, yang ngajar kan saya, bukan kepala sekolah. Karena amanatnya apa Bapak Ibu semua? Pemilihan saya mau menggunakan perangkat ajar atau perencanaan pembelajaran pengembangan sendiri, modifikasi atau cuma tinggal ngeprint, itu ada di tangan pendidik, bukan kepala sekolah. Jadi tergantung kemampuan pendidik. Kata siapa? Nih saya tunjukin.
Ini yang dari direktoratnya langsung kementerian. Nah, nanti file-file ini saya berikan ya Bapak Ibu semua. Pokoknya nggak usah catet deh. Nah, gitu. Pokoknya dengerin aja, mau bobo monggo. Nah, nih pertama, dalam merancang pembelajaran pendidik dapat mengembangkan sepenuhnya ATP atau perencanaan pembelajaran. Jadi boleh ngembangin sendiri, bikin sendiri kalau Bapak Ibu rajinnya pakai banget, ya kan? Nggak punya kesibukan yang lain, pilihlah nomor 1. Tapi kan kalau saya lihat kayaknya di sini orang sibuk semua. Orang sibuk semua. Kalau orang sibuk semua, pilihlah nomor 2 atau nomor 3. Yang nomor 2, ambil tuh yang dari mana-mana tapi dimodifikasi gitu. Ternyata kita sibuk banget, ya kan? Boro-boro memodifikasi. Ya udah, pilih nomor 3. Gunakan contoh yang disediakan. Unduh, ganti nama website, nama guru, nama sekolah, print. Boleh kan? Boleh. Nih, pendidik menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing. Sah kan? Sah. Gitu. Nggak usah pusing. Nggak usah pus. Bapak Ibu, salah satu hal baik yang ada di kurikulum Merdeka apa Bapak Ibu dari Mas Nadiem? Mas Nadiem dan jajarannya ingin meminimalisasi adanya pengadministrasian, sehingga guru bukan fokus dengan pengerjaan administrasi, tapi how to teach-nya. Makanya sekarang disediakan gitu. Tapi kalau tahun depan sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah penggerak, nggak boleh jadi nomor 3. Nomor 1 bikin sendiri gitu, ya kan? Nah, tapi kalau saya lihat, kan kalau mau ikut seleksi sekolah penggerak yang usia kepala sekolahnya itu tidak sedang berada pada masa tahap pensiun, misalnya 3 tahun apa berapa tahun nggak boleh. Tapi kayaknya Bapak Ibu masih kategori itu belum bisa kayaknya nanti. Entah nanti kalau ke depan akan ada yang baru dan lain sebagainya, bisa jadi, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hal yang paling menurut saya merdeka, tapi ini yang paling nggak banyak dilakukan oleh guru. Kenapa? Karena guru sudah punya, yaitu tadi perangkat ajarnya, ya kan? Karena nggak bikin. Nah, sekarang saya akan sampaikan bagaimana. Yang penting Bapak Ibu tahu cara bikinnya. Itu TP apa sih katanya Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran. Tahu yang penting. Jangan sampai itu kan modul aja begitu. Ya udah tahu dari sononya. Nah, ini CP ya. Saya akan kenalkan ke Bapak Ibu CP. Jadi di kurikulum Merdeka sekarang udah nggak ada lagi yang namanya KD seperti yang saya sampaikan. Ada yang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ditempuh selama 1 fase. Kalau SD, setiap fasenya itu 2 tahun. Jadi misalkan anak kelas 1 agama, CP-nya adalah membaca huruf hijaiyah fase A. Nah, anak kelas 1 dan anak kelas 2 masih memahami tentang bagaimana membaca huruf hijaiyah dan harokatnya. Yang diharapkan pada akhir fase A, berarti akhir kelas 2, anak itu sudah bisa membaca huruf hijaiyah dan harokatnya. Caranya bagaimana terserah. Yang penting akhir fase A itu anak diharapkan sudah mampu membaca. Kayak matematika. Fase A itu bilangan cacanya sampai 100. Berarti sampai akhir kelas 2 anak itu belajar sampai 100 bilangan cacanya. Bapak Ibu mau bagi kelas 1 50 ya, kelas 2 51 sampai 100 boleh nggak? Boleh. Silakan. Yang penting sampai akhir kelas 2 anak sudah belajar bilangan caca sampai 100. Jadi kalau diibaratkan hari Minggu saya sudah harus sampai Bandung.
saya bisa nggak ke Bandung jalan kaki? Bisa kalau mau. Yang penting minggu itu saya sampai Bandung. Berarti kalau saya jalan kaki, saya berangkat dari Jakarta hari Kamis. Betul kan Bapak Ibu? Berangkat. Yang penting hari Minggu jam 10 sampai kampung. Sampai Bandung. Bisa nggak saya ke Bandung naik motor? Bisa. Mobil? Bisa. Kereta? Bisa. Tergantung kemampuan kita yang mana. Nah begitu pula juga dengan mengajar CP. Tergantung peserta didik kita itu seperti apa. Itu Bapak Ibu. Yang penting tujuannya mah sampai Bandung aja. Hari Minggu jam 10 arisan. Nah itu. Di sini ada 4 sekolah. Matematika contohnya sampai 100 tadi. Di Jembatan Besi 01 kelas 1-nya kok baru sampai 20 doang. Berarti nanti 21 sampai 100-nya kelas 2. Iya, ya mungkin anak-anak yang ada di kelas 1 saat ini karakteristiknya belum pada banyak yang mengenal angka. Tapi di Jembatan Besi 04 anak kelas 1-nya sudah diajarkan bilangan caca dari 0 sampai 100. Boleh nggak beda kayak gitu? Boleh. Silakan. Seperti itu. Jadi nggak harus sama. Itulah namanya merdeka. Nggak ada keseragaman. Tuh. Itu merdeka. Mau misalkan guru agama di Jembatan Besi 1, 2, 3, 4. CP-nya itu membaca surat-surat pendek. Kurikulumnya itu hanya bacaannya surat-surat pendek. Nggak dijelasin. Surat pendeknya itu apa saja. Nggak ada, kan Pak, di CP-nya nggak ada. Jembatan Besi 01, kayaknya kalau ngeliat anak-anak saya, kok udah pada hebat-hebat banget nih, udah jadi pada kenal. Kayaknya saya harus mulai dari kelas 1 surat pendeknya dari Abdullah sampai Anas. Boleh nggak? Boleh. Di Jembatan Besi 02, ya ampun, ini murid-muridnya belum pada kenal huruf hijaiyah. Ya udah surat pendeknya dari Al-Ikhlas sampai Anas, boleh nggak? Boleh. Silakan. Yang penting tahu kondisi anaknya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Yang penting tujuannya sama. Akhirnya goalnya sama. Itulah diferensiasi teaching at the right level. Nah sekarang bagaimana cara kita menganalisis dari CP, TP ke ATP. Nah bagaimana caranya? Bapak Ibu untuk CP kita pakai nomor berapa? Ini nggak ngetes loh, cuma nanya. CP nomor berapa? Lah orang kita terima aja ya. Nih, nomor 33 ya. Nomor 33 betul tadi Bapak jawab dalam hati Pak. Saya membaca, saya mendengar. Saya dengar. Nah, CP itu yang ada di nomor 33 yang terbaru. CP, jadi udah nggak ada KD-KD lagi tuh. KD-nya kelas 1 belajar apa sih? Nggak ada. Semuanya yang ngolah guru. Kalau mau merdeka, bener-bener real merdeka. Semuanya disusun oleh guru. Misalkan saya ambil contoh di sini. Ini agama. Ini gabungan Bapak Ibu semua. Ada 1822. Gak usah dibaca Bu. Dilihat tadi pusing. Ngapain baca kurikulum ya? Gak usah dibaca. Orang udah dapat ya kan? Jangan-jangan yang supervisi. Udah. Nah, terus berarti kan. Nah makanya saya datang ke sini setidaknya Bapak Ibu tahu nih sumbernya dari mana, ya kan? Nah sekarang setiap mata pelajaran itu ada yang namanya CP, ada yang namanya elemen. Semua berlaku, PJOK berlaku, agama berlaku, bahasa Inggris pun. Oh iya, bahasa Inggris mana guru bahasa Inggris? Satu.
2, 3. Jadi masing-masing sekolah ada bahasa Inggrisnya ya? Nah sekarang saya mau tanya, PLBJ-nya diajarin nggak? Alhamdulillah itu benar. Udah pas tuh. Karena ada sekolah yang PLBJ enggak, tapi dia bahasa Inggris. Karena kurikulum merdeka PLBJ itu udah masuk intra. Dan PLBJ-nya bukan konten DKI yang di PLBJ kan, tapi kontennya itu yang umum. Sama seperti dulu yang ngajar KTSP. Meeting bukan yang selendang mayang ondel-ondel di bahasa Inggris kan gitu, bukan, ya kan? Bukan. Nah sekarang ada CP, ada elemen. Bagaimana kita menganalisisnya? Sekarang saya beri paham dulu Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat di sini gini. Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan caca sampai 100. Sampai pada akhir fase A, mereka bilangan caca sampai 100. Berarti kalau akhir fase A itu kelas berapa? Kelas 2, tapi letaknya di akhir. Dia baru belajar bilangan caca sampai 100. Ada nggak di sini pengkategorian? Kelas 1-nya berapa sampai berapa ya? Berapa? Nggak ada. Maka kita yang memecah. Disinilah guru kelas 1 sama kelas 2 kolaborasi. Tuh, kolaborasi. Tentukan. Kolaborasi kan Bapak Ibu juga udah punya orang terjadi ya. Nah caranya gini. Caranya ketika nanti siapa tahu ada yang meminta Bapak Ibu, kemarin kan minggu belajar jelasin dong sama teman gitu, misalkan ditanya, ya kan, tim fasilitasi, saya simpan dulu, jembatan Cesar ya. Nah, bisa share aja ya. Fotonya. Hah? Udah share foto ngomong aja. Foto kemana? Bisa kemana? Ngomong. Jangan Pak Rahmat lagi. Tapi beneran Bu, istrinya Pak Rahmat. Iya Pak. Saya masih kayak nggak percaya. Beda ya Pak? Oh, beda lagi ya. Cari lagi ke Rahmat ya. Nanti berhasil. Waktu ketemu nggak bawa dia lagi. Iya. Celahnya aja pada kesini semua. Oke, pertama analisis capaian pembelajaran. Nah, kecilannya segede ini ya. Cara membuatnya seperti ini Bapak Ibu semua. Pertama, jadi setidaknya kita tahu apa yang kita buat. Mohon maaf kalau kekecilan ya Bapak Ibu semua biar bisa. Oke, saya bikin kolom. Pertama itu saya masukkan elemen capaian pembelajaran, kompetensi, materi, tujuan pembelajaran. Oke, saya bikin ini. Mata pelajaran misalkan mata pelajaran MTK fase ini berlaku untuk PJOK, PLBJ, bahasa Inggris, agama dan lain sebagainya. Fase A. Kolom pertama kita tulis elemen capaian pembelajaran, kompetensi, materi, dan tujuan pembelajaran. Oke, kecilan ya. Sekarang kita buat sini elemen matematika. Matematika ada elemen bilangan, ada aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Kita ambil contoh aja dulu bilangan. Karena kalau kita ambil contoh semuanya Bapak Ibu seminggu nggak pulang begini, ya. Kamu udah punya juga kan? Nah, udah. Saya cuma tinggal mengajarkan bagaimana caranya ngejelasin buat orang yang nanya gitu. Biar kesannya kita tuh wih gitu. Ya. Berdoa semoga nggak ada yang nanya gitu. Oke, ini saya kopas Bapak Ibu. Di fase bilangan CP
bilangan Caca sampai 100. Nah, di sini aja kelas 1, kelas 2 Bapak Ibu. Operasi penjumlahan dan pengurangan benda-benda konkret banyaknya 20. Jadi kelas 1, kelas 2 harapan dari kurikulum itu belum boleh ngajarin begini. 7 tambah 8, kalian masih balelo, ya kan? Konversi dari kilogram ke itu berapa aja masih bingung kayak gimana? Ini kelas 2. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kalau anak Bapak Ibu dirasa sudah oke melampaui standar ini, silahkan kembangkan. Tapi yang standar ini harus dilakukan. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan, anak-anak kita masih dalam tahap pemulihan. Tuh, kalau dikasih yang berat, apa puyeng mereka. Nah, ada pecahan, dan pecahannya pun juga setengah dan seperempat, bukan 1/2. Bapak punya coklat, coklatnya Bapak bagi 2. Nah, itu namanya setengah bagian. Jadi belum diajarkan yang setengah, seperempat, apa segala macam, tapi dari bentuk-bentuk benda, merupakan bagian dari benda. Itu bukan piring yang dipecahin itu adalah pecahan, bukan. Tapi kalau pecahan itu adalah benda yang dibagi sama banyak. Gitu ya. Kita kopas dulu pertama nih, karena ada 3 materi, saya kopas yang pertama. Ini saya kopas yang pertama, taruh di sini. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Tahap selanjutnya adalah coba Bapak Ibu identifikasi dari CP ini manakah yang termasuk kompetensi. Coba kompetensinya apa aja yang ada di sini. Pada akhir peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan Caca. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi. Apa? Membaca. Oke. Membaca. Terus menulis. Menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menyusun, dan mengurai. Kan udah nih, ya kan? Sudah, kita jalan ke sini. Materinya apa Bapak Ibu? Bilangan. Jangan lupa sampai 100. Nah, sekarang kita tinggal tentukan tujuan pembelajarannya. Penentuan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka boleh lengkap. Lengkap itu begini: peserta didik dapat membaca bilangan Caca 0 sampai 20 dengan baik. Boleh. Kalau mau cuman membaca bilangan Caca 0 sampai 20 boleh. Pada hakikatnya yang ada standar untuk tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka cuma kompetensi plus materi. Mau pakai embel-embel peserta didik biar kelihatan tambah panjang dan kece, monggo silahkan. Jadi soal rajin banget guru bikin banget. Apa salah? Iya kan? Kan orang Indonesia itu masih menganut apa Bapak Ibu? Isi mah belakangan, yang penting tebel. Yang penting cover bagus, betul ya? Iya. Isi mah nomor sekian. Gitu. Bener kan Bapak Ibu? Betul. Nah, sekarang saya kita mau buat yang versi apa? Kalau versi yang lengkap ada di modul ajar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tim. Yang ada, yang biasa, yang standarnya berarti begini, misalkan. Sepakat dulu nih, kelas 1 dan kelas 2. Bu, materinya kan bilangan Caca sampai 100. Iya kan? Kelas 1 sampai berapa nih? 50 boleh. Bu, kan kalau saya rasa pengalaman saya sampai 50 itu berat banget Bu, kan kayak gitu. Belum ngajarin baca, belum ngajarin nulis, belum ngajarin ngitung, belum tulisannya gede-gede, ya kan? Berapa jadi maunya? 20 boleh gak? Boleh. 50 boleh, 20 boleh. Sepakat kita misalkan 50, ya kan? 50. Berarti 50 itu dalam 1 tahun. Kita breakdown Bapak Ibu. Penomoran tujuan pembelajaran boleh begini. Boleh nomor 1, boleh. Boleh jendolan kayak begini aja pun boleh. Wah,
Strip boleh. Kalau K13 kan beda. Kalau KD-nya 3.1 maka tujuan pembelajarannya apa? 3.1.1. Nah, ya kan? Kalau di Susu Merdeka sakarep mu bebas. Tapi untuk bisa kita membedakan, enak pakai kode. Bapak Ibu jangan kaget kalau ada kode. Misalkan gini, kodenya adalah, oh ini elemennya bilangan. Saya ketik B titik. Nah, titik 1. 1 itu artinya apa? Kelas. Nah, B titik 1 bilangan kelas 1 nomor pembelajaran nomor 1. Mau awalnya apa dulu? Membaca bilangan caca. Mau berapa dulu Bapak Ibu? Kan 50 tahun tuh. 0 sampai 20 nanti bisa dibagi beberapa pelajaran pertemuan ya. Di breakdown misalkan pertemuan 1 0 sampai 5 atau 0 sampai 10. Nanti pertemuan selanjutnya 11 sampai 20. Boleh begitu ya diatur. Kemudian B titik 1 titik 2 membaca bilangan caca 21 sampai 30. Oke. B titik 1 titik 3 membaca bilangan caca 31 sampai 40. Boleh. B titik 1 titik 4 membaca bilangan caca 41 sampai 50. Kelas 1 selesai. Sekarang kita bikin kelas 2-nya. Berarti kalau kelas 2 kodenya gimana Bapak Ibu? B titik 2 titik 1 membaca bilangan caca. Kayaknya kalau kelas 2 nggak usah pakai 10-10 gitu. Misalkan mau langsung aja boleh nggak gini? 51 sampai 100. Boleh. Kan udah kelas 2. Kan kayak gitu. Mau ditambah lagi? Kalau 100 udah oke nih. Saya pengen nambah A. B titik 2 titik 2 membaca bilangan caca 101 sampai 1000. Boleh nggak? Boleh. Kalau seandainya sanggup. Ini artinya standarnya sudah terpenuhi. Maka ini dikasih tanda. Boleh dikasih tanda? Buat saya aja. Baca. Membaca. Selesai. 1 kompetensi. Buset tuh makanya. Untungnya udah ada orang baik yang bikinin kan? Iya. Tapi ini caranya. Nah sekarang yang menulis. B titik 1 titik. Kan ini terakhir kelas 1 sampai 4 nih. Kan kita lanjutin. Berarti B titik 1 titik 5. Kan diurutin. Kan membaca sampai 4, menulis 5. Bapak Ibu boleh taruh di bawah sini, biar urut di sekolah di bawah sini boleh. Misalkan B titik 1 titik 5, ya kan? Menulis kita urutin sama ini Bapak Ibu. Nah, kopas. B titik 1 titik 6, kopas lagi. Nah, boleh begini, Ibu atur sendiri. Boleh begini dulu. Nanti pengaturan urutannya itu di mana Bapak Ibu? Di ATP. Jadi dari CP, TP, ATP. 3 CP, TP, ATP. Nah, kita bikin dulu di sini. B titik 1 titik 7. Mohon maaf ya kalau tipe-tipe ya. Itu yang satunya itu mau membaca. Iya, menulis. Oh, keren banget guys. Hebat, saya tinggal laporan sama kepala sekolahnya. Asik. Nah, cerit nih menulis. Nah, menulis kita buat lagi di sini B titik 2 titik 3 menulis. Nah, taruhlah menulis. Selesai kan menulis? Tandain.
Nanti kompetensi yang ketiga, menentukan nilai tempat. Kalau nilai tempat anak kelas 1 udah belajar belum? Udah ya, tapi belum sampai puluhan kan? Nah kelas 1 itu mungkin gini, satuan sampai puluhan. Nanti kelas 2-nya satuan, puluhan, ratusan. Ini ceritanya udah. Ya, nanti Bapak Ibu paham belum nih caranya? Dari elemen kita lihat CP-nya. Kemudian kita identifikasi kompetensinya sama materinya. Kemudian kita susun tujuan pembelajarannya. Yang penting tujuan pembelajaran wajibnya ada kompetensi plus materi. Sekarang kita susun yang namanya ATP-nya. Bapak Ibu udah punya ATP-nya juga kan? Ada. Kelas 2 juga. Gini, kok yang dibuat di situ beda sama punya saya? Ya iya, ini kan versi buatan kita sendiri. Kalau Bapak Ibu kan versi buatan pabrik. Gitu. Setelah pabrik ya kan? Iya. Agak magang. Gitu. Daripada puyeng, ini saya yakin Bapak Ibu bikin kayak gini anak lupa. Iya. Suami. Malah cuma kasih lu. Oke, alur tujuan pembelajaran. Misalkan kelas 1 semester 1. Nah, dari sini kita coba. Jadi namanya alur berarti mengurutkan Bapak Ibu semua. Ini saya kopas dulu ya. Saya kopas. Saya taruh bawah. Kelas 1 sepakat. Semester 1 maunya bilangan cacahnya mau belajar sampai berapa? Sampai 20 apa 30? Semester 1 20. Ya udah, tinggal diurutin Pak. Begini. Ini saya taruh di atas. Habis membaca kan menulis. Nah, kita taruh. Ini namanya mengurutkan. Nah, gitu. Nanti semester 2-nya udah tinggal yang begini nih. B1.1 membaca 21-30. Habis membaca dia menulis. Begitu. Ini namanya ATP, membuat alur pembelajaran. Jadi habis belajar, nah kamu sekarang nulis. Apa yang ditulis? Ini yang ditulis. Nah sekarang kita belajar sampai 20. Nah ini bisa dibagi beberapa pertemuan 20. Pertemuan pertama berapa sampai berapa, kedua berapa sampai berapa. Itu belum bisa Bapak Ibu rinciin lagi. Misalkan gini, namanya KKTP-nya bisa dibuat. Membaca bilangan cacah 0 sampai 5 dulu. Nanti dirinciin lagi urutannya. Berarti bisa jadi sampai 4 kali pertemuan untuk ngajarin membaca aja. Gitu ya. Monggo silahkan. Udah lah, nggak usah gini-gini gitu. Nggak masalah. Selama kita masih diperbolehkan kan. Yang penting kita tahu caranya. Itu intinya. Yang penting kita tahu caranya. Bapak Ibu dituntut gak untuk bikin sendiri? Enggak kan? Enggak. Ya udah, apa yang dipunya kembangkan, modifikasi. Karena kita masih dalam tahap belajar. Itu belajar. Ini idealnya seperti ini Bapak Ibu. Dan sekarang saya akan sampaikan KKTP, masuk kepada penilaiannya. Di kurikulum Merdeka nggak ada yang namanya KKM, nggak ada. Tapi ada yang namanya KKTP. Apa KKTP? Kriteria ketercapaian tujuan. Udah punya? Belum. Berapa KKTP-nya di sini? Atau apa? Belum. Nah, KKTP beda dengan KKM. Nah, kalau KKM itu kan cara menyusunnya gimana? Inteks, daya dukung, kompleksitas. Tapi kalau KKTP kesepakatan guru. Berapa KKTP-nya? Dan kalau mau KKTP kuantitatif, jadi KKTP ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu dikatakan belum tuntas. Ini kesepakatan guru Bapak Ibu semua. Nggak bisa yang begini. Kalau dulu KKM sekolah jembatan besi 05 berapa? 80, nggak bisa. Kalau KKTP begini,
KKTP mata pelajaran IPA di sekolah Jembatan Besi 03 berapa? Kalau di sekolah Jembatan Besi 03 dikatakan tuntas apabila peserta didik berada di rentang 0 sampai 60. Tuntas 61 sampai 100. Jadi pakainya rentang nilai. Tuh. Misalkan gini sepakatnya guru 0 sampai 60. Berarti dia belum tuntas. Tuntasnya itu 61 sampai 100. Ini yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif kita lihat di sini. Membaca bilangan cacat. KKTP-nya peserta didik dapat membaca bilangan cacat 0 sampai 5. Itu KKTP-nya. Ketika ada anak yang tidak bisa membaca bilangan cacat 0 sampai 5, berarti dia belum tuntas atau masih perlu perbaikan. Jadi KKTP-nya itu seperti ini. Dan KKTP hanya berlaku untuk tujuan pembelajaran dan assessment formatif, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini KKTP. Kalau sudah bicara KKTP berarti kita bicara terkait dengan penilaian. Nah, penilaian di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu semua gampang banget, tapi ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Apa? Yaitu terkait dengan penilaian. Di kurikulum Merdeka ada yang namanya penilaian formatif dan ada yang namanya penilaian sumatif. 1. Formatif tujuannya refleksi pembelajaran. Formatif itu tujuannya refleksi pembelajaran. Contoh, Bapak Ibu mengajarkan TP1, yaitu membaca huruf hijaiyah dan harokatnya, atau PJOKD, melakukan gerak dasar lokomotor. Oke, itu ya kan. Ternyata ada anak yang belum bisa melakukan gerak dasar lokomotor dengan baik. Lakukan remedial. Itu namanya proses perbaikan, proses refleksi, pengayaan. Itu untuk apa? Untuk di formatif yang seperti penilaian harian, tugas, itu namanya formatif. Dan nilai dari formatif, nah ini, nilai dari formatif tidak boleh diolah untuk nilai rapot. Nggak boleh. Jadi harian anak-anak nggak dipakai untuk nilai rapot. Nggak boleh. Ya, karena tugasnya hanya untuk perbaikan, merefleksi ini anak sudah berhasil belum ya. Kalau belum berhasil besok dikuatkan lagi, besok dikasih treatment yang lagi. Lalu apa? Bapak Ibu semua, bukan kata saya, Bapak Ibu semuanya, saya buka panduan. Saya kalau sudah bicara tentang panduan, sudah penilaian, saya akan menyajikan panduannya Bapak Ibu. Ini. Materi itu bersama teman sejawat ya? Bisa dengan teman sejawat, bisa dari guru, bisa dari mana-mana boleh. Karena untuk di kurikulum Merdeka tidak ada yang baku, misalkan harus tertulis semua, enggak harus. Bebas, observasi bisa, praktek bisa, project bisa, pameran bisa, apapun boleh. Lisan aja boleh, ya kan? Itu formatif maupun sumatif. Nanti Bapak Ibu bisa juga nih, mana ya? Formatif. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini formatif. Kita lihat ya. Jadi bukan kata ngomong, tapi ini. Assessment formatif tidak beresiko tinggi. Assessment formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk nilai rapor. Enggak. Keputusan naik kelas, lulusan atau keputusan penting lainnya. Jadi nggak untuk nilai rapor. Kayak saya hari ini akan mengajarkan sistem pernapasan. Kan kalau olahraga Bapak Ibu suka kasih latihan kan?
Itu latihannya itu nilai anak-anak bukan untuk nilai rapor, tapi udah, ini kenapa sih anak ini kok nilainya 0 mulu? Perbaikan. Bisa jadi anak itu lemah. Mungkin yang tadinya kita ceramah, kita kasih tontonin video buat anak tersebut biar dia oke. Tuh refleksi perbaikan. Lalu apa yang menjadi nilai raport? Yang menjadi nilai raport itu adalah nilai sumatif. Nah, sumatif itu ada 2 Bapak Ibu semuanya. Nih, pertama sumatif. Ada 2, sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Inilah nanti yang akan dijadikan nilai raport. Yang wajibnya itu sumatif lingkup materi. Karena apa? PTS itu di kurikulum Merdeka menjadi wewenang satuan pendidikan. Mau ngelaksanain boleh, enggak pun juga enggak masalah. PTS, ya, bukan kata saya tunjukin lagi. Nah, nih pas banget ada di halaman 29. Kita lihat. Oh, ini yang sumatif. Saya buka. Nah, wait ya. Nah, di sini. Nah, keputusan tentang penilaian tengah semester. Pendidik dan satuan pendidikan berwenang untuk memutuskan perlu atau tidaknya melakukan PTS. Kalau seandainya sekolah mengatakan perlu, ya lakukan. Tidak pun juga nggak masalah. Bahkan di dalam panduan sekalipun, besok SAS dilakukan boleh, enggak juga nggak masalah. Karena itu pilihan. Nih, lihat ya. Ingat ya, bukan kata momol ya Bapak Ibu ya. Nih, saya tunjukin. Ada di halaman 29. Nah, asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalkan pada akhir satu lingkup materi dan terdiri dari 1 tujuan pembelajaran atau 2 atau lebih. Pada akhir semester berarti kan SAS ya, PAS pada akhir fase. Khusus pada asesmen pada akhir semester, lihat di sini. Asesmen ini bersifat pilihan. Jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi, maka boleh dilakukan akhir semester. Tapi jika pendidik merasa bahwa data asesmen yang diperoleh selama 1 semester telah cukup informasi buat saya, maka tidak perlu melakukan asesmen gitu. Nah, sekarang yang menjadi penekanan untuk asesmen sumatif seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya berupa tes. Jadi nggak harus berupa tes terus. Anak dikasih soal jawab, nggak harus. Praktek boleh, produk boleh, project boleh, portofolio boleh, observasi boleh. Jadi nggak harus. Misalkan mau bikin soal PG-nya 25, isiannya 10, uraiannya 5, nggak harus. Bebas, orang ngelaksanain aja boleh, enggak pun juga enggak masalah. Yang penting apa yang Bapak Ibu buat mampu mengukur kemampuan peserta di. Kemarin itu kan kita udah PTS, dan materinya juga sampai dari awal kita masuk tahun ajaran baru sampai terakhir kita ngajarin apa. Nah, kalau misalnya kita nanti akan ada PTS, apakah materi yang kita masukkan itu sejak awal tahun ajaran atau melanjutkan yang belum di PTS-kan? Itu wewenang guru dari hasil pengamatan. Bahkan ketika mau melaksanakan gini, saya mau bikin soal dari awal sampai akhir, monggo silakan. Saya mau bikin soal dari setelah PTS sampai sekarang PTS, silakan. Bahkan kan intinya tadi poinnya apa? Konfirmasi, ya kan? Ternyata dari 5 materi tersebut hanya materi aljabar nih yang anak-anak saya butuhkan konfirmasi lebih. Untuk bilangan udah oke, kayaknya udah cukup. Untuk pengukuran udah cukup. Untuk data dan konfirmasi udah cukup. Untuk gimana cukup. Ibu boleh aja hanya memberikan soal terkait dengan aljabarnya, karena ibu hanya membutuhkan konfirmasi terkait dengan materi tersebut. Gitu. Ya.
Sini dari satu. Merdeka. Tanya lagi Pak. Boleh. Terus misalnya ketika SAS atau setengah semester, semester setengah semester itu ada lebih dari satu TP ya, lebih dari satu materi seperti itu. Apakah nilainya dipilah-pilah seperti saat kurtilas per KD, jadi atau per TP, ataukah ya udah satu nilai bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia seperti Oke, itu? sip. Pas banget masuknya ke sini ya. Kita lihat rapotnya dulu. Enakan Bapak Ibu tuh nggak ada nilai pengetahuan, predikatnya apa, deskripsinya aja. Udah cuma satu doang, plok. Nggak ada keterampilan, nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya yang tadi mengolahnya adalah, saya ngadain PTS, saya ngadain SAS, bahasa Indonesia dapat nilainya 80. Kalau dikasih 13, 80 kan belum bersih, itu masih kotor, ya kan? KD 3.1 berapa nilainya ya? KD 3.2 berapa ya nilainya? Untuk kurikulum merdeka, ketika anak SAS dapat nilai 80, sumatif lingkup materi dapat 80, itu punyanya bahasa udah nggak perlu dibagi-bagi lagi. Dah, jadi zaman nilai kayak KTSP. Dah, aman, nyaman. Seperti itu. Bebas. Enak, Bu. Jadi nggak perlu lagi. Yang lama di K13 itu apa Bapak Ibu? Nganalisisnya kan? Iya. Saking lamanya kita jarang ngerjain kan? Saya juga guru Bapak Ibu. Saya guru kelas 6. Apalagi guru kelas 6 administrasi semester 2 tuh kacau. Karena orientasinya adalah US, ujian praktek gitu, ya kan? Ngolah ijazah. Udah. Yang benernya itu semester 1 masih rapi. Semester 2 udah kacau. Udah gak sesuai dengan program semester, udah tutup. Nah, ketika Bapak Ibu dihadapi dengan ini semuanya, nah sekarang saya mau tanya, tadi SAS sama STS udah ngerti. Sekarang sumatif lingkup materi letaknya di mana Bapak Ibu? Sumatif lingkup materi kan ini bakal masuk rapot nih. Jadi gini, sumatif lingkup materi itu apabila kita sudah memberikan materi pelajaran TP1 udah kita kasih, TP2 udah kita kasih, TP3 udah kita kasih, tapi masih dalam kategori materi yang sama, yaitu materi bilangan. Itu kita ujikan, namanya sumatif lingkup materi. Atau kalau bahasa simpelnya, kalau Bapak Ibu patokan ngajar pakai buku, bab 1 selesai, ulangan. Bab 2 selesai, ulangan. Atau bahasa di kurikulum merdeka, kurikulum 2013 namanya penilaian harian, PH gitu. Setelah sumatif 1 selesai, PH 1 gitu kan. Itu yang akan kita bawa di rapot. Nah, sekarang rapotnya nih. Yang dimasukin Bu. Yang dimasukin nilainya sumatif lingkup materi. Itu bahasa kita lah gitu. Bab, unit kan beda-beda ya namanya ya. Ada yang unit, ada yang bab. Cara pengolahannya, tadi kan yang dibutuhkan hanya apa Bapak Ibu? Hanya nilai dan deskripsi, ya kan? Hanya nilai dan deskripsi saja. Contohnya gini. Pertama, tadi sudah sepakat, yang masuk adalah nilai sumatif lingkup materi. Andi dapat nilai sumatif lingkup materi pada mengenal bilangan secara konkret, nilainya misalkan 85. Ya. Sumatif lingkup materi yang kedua, Andi dapat 60. Sumatif yang ketiga, Andi dapat 90. Jadi dalam satu semester, Andi itu ibu gurunya, pak gurunya udah 3 kali ngadain sumatif. Boleh nggak 5 kali? Boleh, tergantung Bapak Ibu semua. Ketika 3, berarti cara hitungnya cuma begini aja Bapak Ibu, sama dengan nah, sama dengan tadi berapa? 85 tambah 60 tambah 90 bagi. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 kali sumatif lingkup materi. Kalau ada 5 enter. Inilah nilai Andi. Ternyata sekolahnya
Andi ngadain sumatif akhir semester, tapi nggak ngadain sumatif tengah semester. Boleh nggak? Boleh. Dia ngadain SKS aja, dapatlah dia nilai 80. Nilai rapotnya gimana? Sama dengan 78 ditambah 80 dibagi 2. Inilah nilai Andi 79,16. Udah, kalau ngadain STS berarti bagi berapa? 3. Gitu. Tinggal kita tentukan deskripsinya. Dari mana deskripsinya? Kita lihat sumatifnya. Dari 3 kali sumatif ini, Andi mana yang nilainya paling tinggi? 90. Di sumatif materi apa? Ini. Berarti nanti kita tinggal lihat. Ini kategori ini guru yang menentukan. Yang memuaskan rentang berapa sampai rentang berapa itu guru yang menentukan. Ya. Misalnya 90. Oh, 90 ada di kategori sangat memuaskan. Berarti Ananda Andi sangat memuaskan dalam mengenal lambang bilangan dan operasi matematika penambahan dan pengurangan. 60-nya paling rendah. Cukup dalam memahami bilangan dan nilai tempat. Gitu. Kalau sekolah Andi nggak ngelaksanain SAS cuman sumatif aja, ya udah berarti nilainya Andi di rapot 78 udah berhenti sampai sini. Nggak perlu ini lagi dihitung. Kalau gurunya nggak ngadain SAS. Gitu. Gampang bukan? Gampang. Nggak perlu dibagi-bagi kade mana. Betul kan? Puyeng kan Bapak Ibu? Nggak puyeng. Orang Bapak Ibu kan lagi pas rapot K13 tuh pede banget ya kan? Buka laptop. Nah, minta link irapot, buka input nilai. Dengan PD-nya melakukan perencanaan penilaian. PH-nya berapa kali? 2. KD-nya diklik-klik aja, klik. PTS diklik. PAS diklik. Oke. Bujuk pas download format penilaian panjang banget kan? Karena saking PD-nya buru, klik KD, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Ternyata stok penilai kita yang ada di buku udah diinput, masih kurang. Nilai keterampilan masukin ke pengetahuan, ya kan? Aman nilai pengetahuan. Jadi nilai pengetahuan itu dicampuran nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai tembakan. Masuk. Upload. PR kita input nilai keterampilan. Pakai mana lagi nih dipakai? Tarik lagi. Yang penting bulan Juni kemarin tanggal 24 saya bisa ngeprint dan bagi rapor. Betul? Orang tua yang nanya enggak? Deskripsi aja kagak dibaca, karena dulu udah pede banget aman. Ternyata aman. Itu Bapak Ibu semua. Segampang itu untuk kurikulum merdeka. Dan kalau untuk azan ya? Oke Bapak Ibu 2 menit azan. Habis ini selesai kita. Untuk ini momol kan ada fase, ya kan? Momol kelas 1. Saya kasih ilustrasinya. Atau kelas 3 deh. Kelas 3. Ini momol tuh belet banget orangnya. Kagak ngerti apa-apa. Nilai TP-TP tuh jelek semuanya. Sumatif tuh nilainya kacau balau. Sampai mau naik kelas 4 si momol tuh kagak ada perubahan. Masih hancur aja nilainya. Menurut Bapak Ibu, momol dinaikin nggak ke kelas 4? Ucapan doa aja. Ucapan doa. Ayo. Kenapa? Alasannya. Kelas 3 mau naik kelas 4 nih. Merdeka. Yang penting tulis ya. Apa Bu? Fase. Karena ingat, CP-nya itu dia masih punya jatah 1 tahun lagi untuk menuntaskan fasenya di fase B. Nah, jadi momol harus naik. Ada di ilustrasi ini Bapak Ibu semua nih. Tuh, ketika ada peserta didik yang tidak mencapai tujuan pembelajaran tertentu hingga akhir kelas 3, maka guru kelas 3 harus menyampaikan kepada guru kelas 4. Maka peserta didik
didik tersebut dapat terus naik kelas, tidak perlu tinggal kelas 3 karena masih ada fasenya. Sekarang kan kelas 4 masih Bu, ya emang dasarnya kurang, ya kan? Besoknya udah mau naik kelas 5 nih setahun nih, udah dikasih apa aja deh kagak bisa, ya kan udah ditirakatin apa segala macamnya gak bisa. Nih si Momol yang bapaknya wartawan ceritanya, ya kan, dinaikin nggak kelas 5? Tidak, logikanya tidak. Logikanya tidak. Kenapa Bu Sida? C, B, tidak tuntas. C. Walaupun nanti Bu Uli masuk koran, Yang nggak nggak apa-apa. Ibu siap dipanggil dinas? Siap. Ternyata orang dinas baca panduan. Nah, kita tidak boleh protes, ya, karena ada dasarnya. Nanti saya sampaikan. Ketika si Momol ada di kelas 4 fase B, mau naik ke kelas 5 dia masih kurang, maka guru kelas 4-nya harus informasikan ke guru kelas 5-nya, siap-siap ya, nanti dapat Momol. Emang apa? Tegar. Si Momol tuh begini gitu, ya kan? Ya udah naikin aja lah, naikin biar cepat lulus kan gitu. Sok naikin kayak gitu. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Nih, peserta didik dapat terus naik kelas. Karena apa? Kita lihat di sini. Satuan pendidikan tidak perlu menentukan kriteria dan mekanisme kenaikan kelas. Karena di kurikulum Merdeka, kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis. Karena prinsip pembelajarannya itu mastery learning dan berdiferensiasi. Merdeka. Yang ini jangan diambil status. Jadi orang tua seneng banget kalian. Ditakutin dulu. Bener kalau ini saya percaya kalau yang ternyata bocor juga. Bocor. Nah, ini Bapak Ibu jadi gini. Hasil penelitian Bapak Ibu baru di panduan kurikulum Merdeka ini, yang hasil penelitian itu sampai dicantumkan di K13 nggak ada. Bapak Ibu yang sekarang udah punya niat untuk tidak naikin anak, obatlah. Karena apa? Nih Bu, hasil penelitian dari PISA, dari OECD, saya ambil semuanya. Aku juara satu apa dia namanya Denny? Aku kemarin menang lomba. Wis, lomba apa? Lomba game. Tapi bukan game Mobile Legends atau apa Bapak Ibu, bukan. Tapi game yang memang menuntut anak muzzle dan lain sebagainya. Wah, dapat uang, dapat tas, dapat ini. Saya telepon ibunya, Mama Denny dielesin. Enggak, Mister. Itu kok dia bisa ikut lomba? Lawannya berapa Bapak Ibu? 500 peserta, dia juara 1. Menang. Saya telepon orang tuanya, memang kalau pulang sekolah buku emang nggak dipegang Mister. Kata dia gitu. Yang dia pegang apa? Handphone, otak atik musik, otak atik apa segala macam yang ada di handphone itu, di otak atik segala macam. Yang kita nggak ngerti itu dia ngerti, ya kan? Akhirnya kan terarah. Laku banget pada saat masa PJJ untuk dimintain bantuan teman-teman guru untuk editing video. Dibayar 25.000, dibayar 50.000. Itu kan artinya anak itu punya jalannya masing-masing akhirnya. Itu Bapak Ibu. Saya reunian 2 bulan yang lalu, ya kan? Teman saya namanya Yuyu. Kenapa namanya Yuyu? Karena selama sekolah, kalau udah habis istirahat itu dia jarang masuk kelas. Ngendon aja di musola. Nggak belajar. Nem udah paling akhir. Peringkat paling akhir. Pada saat reuni secara finansial dia yang paling sukses. Kenapa Bapak Ibu? Punya 2 showroom jual beli mobil bekas. Nggak kuliah. Gua tanya, ini bahasa kita Bapak Ibu, gua lu. Yuk gua tanya, lu kagak kuliah, itu duit banyak banget dari mana? Kan kayak gitu. Iya, jadi lulus SMA, dia kerja sama yang jual beli mobil bekas. Bosnya baik, untungnya. Namanya Zeki kan kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Kalau lu dapat gaji dari gua, simpen 30%-nya.
kumpulin, lu beli mobil gua. Kata dia gitu. Lu kan udah banyak namanya orang seberang bapak ibu gitu. Lu kan banyak kenalan konsumen gua. Lu tawarin mobil yang lu beli ke gua. Kalau lu berhasil, lu keluar dari sini cari sendiri. Ini sendiri sampai akhirnya berhasil. Itu artinya apa Bapak Ibu? Nggak nuntut IPK tinggi kan? Nggak nuntut ranking 1 kan? Tapi apa di Bapak Ibu kompetensi yang dibangun sama teman saya itu? Sosial, sama kepribadian. Nggak malu dia. Teman-teman kita yang dulu pinter di universitas, saya mau tanya, teman kita yang pinter di universitas yang IPK-nya tinggi-tinggi banget, siapa duluan yang dapat kerja? Dibandingkan teman-teman kita yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Karena kita nggak tahu malu. Gini, misalkan ada teman, udah kerja, kalau ada kerja, info-info dong, kan kita gitu. Coba kalau teman-teman kita yang pintar, fokus dengan bukunya, boro-boro kita tanya jawaban, iya kan? Nah gitu. Akhirnya apa? Pinternya dapat, kompetensi yang lainnya nggak dapat. Anak bapak ibu aja yang udah lulus. Dulu pada saat zamannya Eptanas atau USBN, yang NIM-nya tertinggi sama anak yang menurut kita paling bangor, paling nyeleneh. Siapa yang kalau di jalan suka negor gurunya? Nah itu, apalagi guru olahraga pasti paling dicari. Iya kan? Anak-anak yang pinter, boro-boro naik ke sekolah. Iya, ya kan? Itu pengalaman Bapak Ibu, makanya sekarang ini memang karakter yang utama, bahkan adab itu diutamakan. Pinter itu bisa dicari, gembleng aja anak pulang sekolah lesin, pinter. Apalagi diancam, pokoknya kamu kalau nggak dapat nilai 10 nggak dapat uang jajan, handphone ditarik, dengan cara seperti itu anak pinter nggak? Pinter. Tapi kompetensi dalam dirinya dia terbangun nggak? Enggak. Nanti anak keluar di masyarakat nggak sukses apa-apa Bapak Ibu. Itu kita belajar dari situ semuanya. Viralnya seorang guru yang lagi di TikTok sama di IG apa Bapak Ibu. Ini guru nangis diwawancara di tribun. Saya ke rumah sakit bertemu dengan muridnya yang SMP. Ternyata dia berobat dengan dokter. Yang dokter itu notabene adalah murid SMP-nya. Iya kan? Pernah lihat Bapak Ibu? Dek, kamu ini ya? Ibu siapa ya? Dokternya jawab, ibu siapa ya? Ibu guru kamu, cuma jawab, dah. Padahal di SMP dia yang dielu-elukan, dia yang dipuji-puji karena memang pintar kan, dari kelas 1 sampai kelas 3 gurunya yang megang. Pulang dari rumah sakit, motornya bocor. Di pinggir jalan dia minta tolong, gak ada yang nolongin. Tiba-tiba ada 2 anak laki-laki. Ibu Bu Sri ya? Gurunya malah yang baris tanya, iya anak kamu siapa? Aku kan murid ibu dulu di SMP. Ibu kenapa? Ibu mau ke penginapan, motor ibu bocor. Yaudah ibu naik motor sama saya, nanti motor ibu kita yang beresin. Dianterin ibunya ke penginapan, motornya dicuciin, diberesin. Besoknya ibunya mau keluar dari penginapan, resepsionisnya bilang apa? Bu, kemarin penginapannya udah dibayarin sama murid ibu. Sebagai seorang guru berhasil yang mana? Pertama, jadi dokter atau yang kedua? Kenapa gurunya bisa nggak kenal sama anak 2 ini? Karena bisa jadi anak itu biasa-biasa aja di sekolah. Iya kan? Kan guru rata-rata ingat sama apa Bapak Ibu? Yang paling pintar sama yang paling bikin gitu. Apalagi kalau dia berkeluarga, anaknya sekolah di sini, ya kan? Dulu anaknya ini ya, kalau agak jauh sama bapak kan gitu. Ada kan Bapak Ibu? Kan gitu. Nah itu, yang anak yang tengah-tengah itu kan, Anak saya yang panggil itu bukan. nah, Alhamdulillah sekarang jadi guru agama. nah tuh, iya. Nggak ada yang nyangka jalan Allah. Dah, kita percaya itu Bapak Ibu semuanya ya. Bismillah. Dengannya semoga ini adalah ikhtiarnya dari para pejabat kita kan sebagai guru praktisi. Suka nggak suka dengan apa yang ada sekarang kita harus lakukan. Mau nggak mau harus kita lakukan. Sejatinya kurikulum itu harus berubah. Harus berubah. Sebagai closing statement dari saya, dulu saya murid Bapak Ibu. Ingat bu guru saya namanya Bu Tita, ngajar saya kelas 6. Nah, Sata Surya itu anggotanya ada 9. Planet yang terakhir adalah Pluto. Zaman saya jadi murid.
tahun 1999, SD kelas 6. Sekarang muridnya Bu Tita jadi guru, ngajar kelas 6. Masihkah saya ngajarin Pluto sebagai anggota tata surya? Udah enggak. Karena perubahan ilmu pengetahuannya dinamis. Dulu saya diajarin, kalau kamu mau ingat bulan-bulan apa saja yang musim kemarau sama hujan, ingat nak, lihat kalender nama bulannya. Kalau yang ada bernya hujan, gitu kan? Yang nggak ada bernya kemarau. Sekarang boro-boro ada materi musim, nggak ada. Cuman ada efek dari rotasi atau revolusi aja udah. Kalau dulu kan ada kita di IPA, bulan apa. Itu namanya perubahan dinamis dari sisi pengetahuan. Apalagi teknologi, iya kan? Apalagi teknologi lah, anak saya aja baru brojol aja udah kenal HP. Nah kita dulu boro-boro HP, pager aja udah barang mewah banget. Bisa nelpon, pakai koin aja udah kayaknya luar biasa banget. Nah, kurikulum yang mendasari perubahan adalah satu, ilmu pengetahuan yang bergerak dinamis, kemajuan informasi dan teknologi, dan peradaban zaman. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu semangat untuk perubahan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun itu sekecil apapun. Insya Allah akan bawa manfaat untuk kita dan murid kita. Tujuan kita itu mengantarkan mereka sesuai dengan kodratnya dan terpenuhinya lahir dan batinnya, agar peserta didik kita selamat untuk bisa hidup di masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Mohon maaf lahir batin kalau saya terlalu banyak mengajari, niat saya sharing. Pokoknya luar biasa Bapak Ibu di sini. Pertemuan kita secara luring ini, tapi monggo apabila Bapak Ibu ada yang mau tanya secara. Terima kasih Bapak. Terima kasih.